سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقال رضي الله عنه: من نظر إلى الدنيا بعيني رأسه رأى غرورا وزورا، ومن نظر إليها بعيني قلبه رأى هباء منثورا. إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Dikatakan oleh beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Man nadhara ila dunya, siapa orang yang memandang terhadap dunia, keindahan dunia, kemegahan dunia, bi'ainai ra'sihi, dengan kedua kelopak mata yang ada di kepalanya, yang cuman lihat pakai dua mata saja, karena dua mata ini terbatas, tidak bisa melihat bagaimana hakikat sesuatu kalau cuma memandang dari kedua mata. Maka kata beliau, seseorang yang melihat terhadap dunia hanya dengan kedua kelopak matanya yang ada di kepala, ra'a ghururan wa zura, dia akan tertipu terhadap dunia dan dia akan terbohongi terhadap dunia. Wa yasiru asiran abidan laha, dia akan menjadi seseorang yang tertawan terhadap urusan dunia. Akhirnya bingung urusannya terhadap dunia. Yang difikiri hanya dunia, karena pandangannya dengan mata. Mata ini Pak kadang-kadang menipu kalau tidak tahu dengan bagaimana hakikatnya. Kalau mata itu melihat seorang bapak memukul anak, terkadang penilaian seseorang itu jahat. Iya enggak? Jahat ini, bapak mukul anak. Tapi kalau dia pakai hati, pikirannya dipakai, oh ini pendidikan, karena anaknya nakal, cengkal, ndak nurut, akhirnya bapak mukul. Itu mukul bukan jahat, tapi mukul rahmat. Ndak bisa orang itu harus cuman make pandangan dengan dua mata. Sama, kalau Anda melihat mereka orang yang bergelimang dengan dunia, urusannya dunia, kepingin beli mobil, bisa beli mobil, kepingin bangun rumah, gampang karena punya duit. Kalau orang cuman mandang di situ saja, enak ya, punya duit, bisa beli mobil, bisa buat rumah, bisa mungkin bahkan nikah lagi bahkan ya. Tidak tahu dibalik itu semuanya. Padahal orang yang punya duit repotnya naudzubillah itu. HP 2 kering, belum selesai ngomong, telepon lagi yang satunya kering terus, tidak mari-mari. Tidak tahu dia aslinya, hakikatnya tidak tahu. Orang lihat jadi orang nomor 1 di dunia itu, bahkan mungkin kita katakan presiden, enak ya. Coba Anda nyemplung di situ satu hari, kena demo, lak moro setruk. Karena ngelihat dari kedua mata saja. Orang kalau ngelihat dari dua mata di dunia ini, ketipu kamu. Ketipu. Kalau ngelihat dari dua mata, sisi dunia saja, dia akan ambisi terhadap dunia. Orang yang tua kembali muda karena ambisi dunia. Yang sakit jadi sembuh karena ambisi terhadap dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yazalu qalbul kabir syabban fitnatain. Akan selalu orang ini yang sudah hatinya tua, tubuhnya tua, pikirannya tua, padahal sudah tua, umurnya tua, syaban, kembali muda. Kembali muda. Kekuatannya kembali muda.
Subhanallah, semangatnya kembali muda. Fitnaten, di dua perkara. Fi hubbid dunya wa tulil amal. Kata Nabi Muhammad, dua hal membuat orang itu bisa kembali muda. Artinya kekuatannya, semangatnya di dalam kecintaan terhadap dunia dan kepada tulul amal, angan-angan yang terlalu panjang. Kenapa dia semangat cari duit? Karena cinta dunia. Malam jam 2 malam COD diparani, Pak. Coba bangun baca Quran, ngantuk. Subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Sama tulul amal, program yang terlalu jauh, program yang terlalu jauh. Program bukan hanya 1 minggu, bahkan nanti setahun sudah diprogram hidupnya. Program mungkin anaknya sudah diprogram, padahal anaknya belum lahir. Nanti khawatir anak saya bagaimana, terus difikirkan. Ini orang tidak bakal tenang. Bahkan akan dibutakan dalam keadaan yang hak. Mana yang hak dan batil tidak tahu. Dua hal yang buat mudah. Coba sampean lihat, kadang-kadang sudah tua, rambutnya putih semuanya. Jalan kadang-kadang maaf, bungkuk. Tidak kuat jalan. Berangkat ke tempat kerjanya, padahal anaknya sehat-sehat ini. Tidak mau dipasangkan sama anaknya. Tetap berangkat numpak becak, bungkuk. Pakai tongkat, duduk di kasir, nyusui, ndak ketok, nggak kacamata. Diladeni, Pak. Padahal waktunya duduk di mihrab ini orang. Kan ya? Ini waktunya sholat ini, waktunya doakan anak-anaknya. Enggak, tetap. Kadang-kadang enggak percaya sama anaknya. Karena apa? Sudah enggak mau, ini harta saya kok. Harta sudah tua. Nah, dan juga dikatakan dunia ini tidak akan selamat seseorang yang memegang dunia kecuali orang-orang man rahimahullah, orang-orang yang sudah betul-betul dikasih rahmat oleh Allah dan dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndak gampang duwe dunia nih hadirin. Ndak gampang, ojo ngomong kok aku lek soge beb, wah gak ono wong melarat ning daerahku. Iya sik melarat ngomongi. Aku soge beb, wah tidak usah bingung son, tidak usah bingung konsumsi, awak beres. Iya, saya gak duwe. Tidak semua orang bisa, tidak semua orang bisa. Kadang-kadang orang itu Pak berubah keadaan, sikap, perbuatan tergantung dunia. Lihat orang yang fuqara wal masakin, kalau ngomong tutur katanya akhlak, enggak. Iya Pak, nunduk. Kalau duduk malu di depan, di belakang kalau duduk. Khusyuk, ndak enakan orangnya sungkanan, sik melarat. Biasa ini. Kalau sudah suruh ngomong, ndak sudah sampean. Tapi kalau sudah diangkat dunianya, ekonominya diangkat, subhanallah. Duduknya berubah. Agak busung ke dada. Sebelum disuruh ngomong duluan, bahkan ndak berhenti-berhenti kalau ngomong. Solusi ndak mari-mari. Disuruh pakai sarung, ndak mau, pakai celana. Berubah sikapnya kadang-kadang. Berubah. Kalau orang yang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka para orang-orang yang soleh dijaga oleh Allah. Ada dunia, tidak ada dunia, tetap istiqomah. Yang di mihrab tidak berubah, yang di majelis tidak berubah, yang di toko pun tidak berubah karena mereka yang dipilih oleh Allah. Jangankan kita ini hadirin, kita ini tidak hidup di zamannya Nabi dan tidak hidup di zamannya para tabi'in. Diceritakan oleh Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau menceritakan ada seseorang namanya Tha'labah bin Hatib. Tha'labah ini fakir. Wong saiki ngomongnya melarat. Melarat, fakir. Iman sama Nabi Muhammad SAW. Tidak sabar cuman ini orang.
ngomong sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyarzuqani mala. Ya Rasulullah, engkau kan doanya mustajab. Minta doa sama Allah, jadikan saya kaya raya ya Allah. Dikasih rezeki harta, sugih. Nabi jawab apa? Ya Tha'labatu. Tha'labah. Qalilun tu'addi syukrahu khairun min kathirin la tutiquh. Tha'labah. Sedikit kamu syukur itu lebih baik daripada nanti banyak tidak mampu loh kamu. Tidak mampu nanti kalau banyak. Diam dia. Besok lagi ketemu Nabi, ngomong lagi. Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyarzuqani mala. Coba ya Allah, ya Rasulullah, mintakan doa. Saya kepingin sugih ya Rasulullah. Sudah tidak kuat urip iki. Kecepet terus, mepet, tidak pernah nabung ya Rasulullah. Terlalu sederhana. Minta sugih ya Rasulullah, mintakan. Dijawab lagi sama Nabi Muhammad, amalaka fiyya uswah. Kamu ini nganggap saya contoh enggak? Kamu ini ngelihat saya contoh enggak? Nabi itu contoh, uswatun hasanah. Saya kan sebagai contoh, harusnya kamu tiru. Amatarda antakuna mithla nabiyillah ta'ala. Kamu enggak puas, enggak ridho. Kalau kamu dalam keadaan sederhana, berarti kamu mirip sama Nabi. Nabi itu keadaannya sederhana, harusnya puas kamu. Dipikir lagi, waduh, ono aja jawabannya Nabi nih. Lah kamu kepingin hidup sukses, kepingin contoh Nabi sederhana. Bahkan Nabi enggak jarang puasa 1 hari, 2 hari terpaksa itu. Memang dibuat sama Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, ama walladhi nafsi biyadihi law syi'tu an tasira ma'iyal jibal dhahaban wa fiddatan lasarat. Tha'labah, demi zatku yang ada di kekuasaannya Allah, seandainya aku mau gunung itu tak suruh datang ke sini, bukan saya yang ke sana, gunung tak suruh ke sini jadi emas perak, jadi. Kalau mau, jangan saya nyari gunung loh ya. Gunung ke sini jadi emas perak kalau bisa, kalau mau saya bisa dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman enggak mau. Memang saya milih seperti ini. Enggak kepingin sama seperti aku. Enggak kepingin. Bareng loh sama saya. Nama orang ambisi, Pak. Namanya orang kepingin punya duit, lupa sama Nabi. Apa kata beliau? Apa kata Tha'labah? Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyya. Demi zat yang mengutus kamu dengan membawa kebenaran menjadi nabi. La in da'autuka Allah ayyarzuqani malan la u'tiyanna kulladzi haqqin haqqa wa la af'alanna. Iya ya Rasulullah, benar, sampai itu bawa selalu kebenaran. Memang nabi. Tapi seumpama ya Rasulullah, engkau mendoakan saya jadi orang yang kaya, saya akan bantu orang fakir miskin ini. Waduh, mulai ini. Yatim piatu tak tanggung. Pondok, masjid, tidak usah proposal. Dakwah beres, Ustadz, Kiai, Habib, dakwah beres. A'taitu kulladzi haqqin haqqah. Tidak ada orang fakir miskin, tak kasih, beres. Sampai beliau bahasa kita bersumpah, wala af'alanna, sungguh sumpah ini Nabi tak lakukan nanti kalau saya kaya, cuma doakan ya katanya. Ini banyak ini kayak model sekarang kan gitu, nanti ini tak lakukan nanti. Dilihat kesungguhannya hatinya Tha'labah, Nabi ngangkat tangan. Apa kata Nabi? Allahumma rzuq Tha'labata mala. Ya Allah, beri rizki Tha'labah ya Allah, harta yang melimpah, kaya raya. Sing donga Nabi, Pak. Gobul, mustajab, wala saufa yu'tika rabbuka fatarudh. Enggak bakal disia-siakan kalau Nabi Muhammad yang minta sama Allah. Subhanallah. Dikatakan si Tha'labah ini fattakhadha ghanaman fanamat kama yanmuddud. Ini Tha'labah punya kambing. Ketika lahir, bukan lahir sebagai normalnya kambing, kayak cacing, brodol, brul.
Biasanya kambing kan 2, maksimal 3. Ini enggak, 10 brol. Setahun bukan sekali 2 kali, berkali-kali. Bayangkan. Waduh, bingung sampean. Waduh, ini kambing sakti nih. Doanya Nabi, Pak. Doanya sampean ndak kira no. Sing metu cacing temenan, cacingan kambing soalnya. Itu langsung banyak sampai dikatakan fadhaqat alaihil Madinah. Madinah saat itu dipenuhi dengan kambingnya Sa'labah. Full ketemu di gang sana, aduh kambingnya Sa'labah ini. Di RT 1 kambingnya Sa'labah, RT 2 sampai satu Madinah penuh dengan kambingnya Sa'labah. Semakin repot wis. Sibuk lah orang sekarang ngarit, cari rumput, kan ya. Waktu itu ndak istiqomah, sholat berjamaah 5 waktu sama Nabi. Subuh bareng Nabi. Zuhur, asar, maghrib, isya sama Nabi. Istiqomah. Punya kambing banyak. Bingung. Dulu kambingnya 2. 2 masih bisa istiqomah sama Nabi. Kambingnya sak Madinah, Pak. Sak kota. Bingung. Akhirnya si Sa'labah ini mulai ndak duduk di masjid kalau zuhur sama asar ndak ke masjid. Subuh bareng sama Nabi, maghrib, isya bareng sama Nabi. Zuhur, asar, udzur. Karena apa? Ngarit. Diperhatikan sama Nabi. Loh, zuhur ndak ada, asar ndak ada, ketemu maghrib. Loh, iki arek iki. Ketemu lagi, isya ketemu lagi. Terus diperhatikan zuhur sama asar setiap kali ndak ada. Subhanallah. Tsumma namat wa kathurat. Semakin lahir, semakin full. Akhirnya apa? Sampai dipindah ke lembah-lembah. Wis full wis sak Madinah, sampai di antara 2 gunung ini full dengan kambingnya Sa'labah. Akhirnya bukan zuhur dan asar yang ndak ke masjid, salat 5 waktu ndak ke masjid. Ndak ke masjid akhirnya. Diperhatikan sama sahabat ini. Loh, Sa'labah ini yo, kok ngene modele iki? Dulu sik melarat istiqomah, soge sama sekali. Subhanallah, tambah banyak. Jangankan sholat 5 waktu, sholat Jumat tidak sholat akhirnya. Sholat Jumat ditinggal, hatta tarakal jumu'ah. Wah, ini keterlaluan ini. Akhirnya Nabi tanya sama sahabat, ma fa'ala Tha'labah bin Hatib. Apa yang dilakukan Tha'labah ini? Mana Tha'labah? Biasa sahabat-sahabat nih las krungu. Ya Rasulullah, ittakhadha ghunaman fadhaqat alaihil Madinah. Masya Allah, sekarang Tha'labah soge. Punya kambing memenuhi Madinah full. Akhirnya repot, tidak sempat ke masjid, tidak sempat sholat, bahkan tidak sempat sholat Jumat, apalagi majelis. Tidak sempat semuanya. Allah, kata Nabi apa? Ya waiha Tha'labah, ya waiha Tha'labah, ya waiha Tha'labah, celaka Sa'labah, celaka ini, celaka. Gara-gara itu Allah turunkan ayat melewati malaikat Jibril, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Gara-gara perbuatan Tha'labah ini turun ayat pertama kepada Nabi Muhammad SAW, ambil dari harta-harta mereka sebagai sedekah atau zakat untuk mensucikan mereka dan membersihkan mereka dengan sebab sedekah, dan doakan mereka agar supaya mereka dengan doamu ya Muhammad sakanun lahum, mereka akan tenang nanti. Didoakan sama Nabi. Akhirnya diperintahkan ada beberapa orang dipanggil sama Nabi Muhammad, para sahabat, untuk diminta zakat. Kambing itu kalau 1 tahun setiap 40 mengeluarkan 1. Jadi zakat itu kalau kambing setiap 40 1 tahun diambil 1. Berapa persennya? Sedikit kan? 40 mek siji. 40 cuma 1. Akhirnya wis Nabi tulis surat bahwasanya ini betul-betul perintah dari Nabi, datangnya dari Allah agar supaya diminta zakat atau sedekah. Datang. Ada 2 suku, ada 2 qabilah yang diminta sama Nabi. Yang pertama dari Juhainah, yang kedua Bani Sulaim. Yang pertama
Datang sama Sa'labah. Sa'labah, ini saya diperintah sama Nabi. Ini suratnya dari Nabi. Agar supaya mengambil sedekahnya untuk kaum muslimin. Akhirnya kata Sa'labah, mana. Ma hadhihi illa jizyah katanya. Oh, jizyah ini enggak bisa. Bahasa sekarang pajak ini. Dirampas ini saya katanya. Sampai mengatakan ma hadhihi illa ukhtul jizyah juga katanya. Oh, ini bukan jizyah tapi saudaranya jizyah ini mungkin ini. Sudah omongannya ngawur. Enggak mau mengeluarkan harta karepnya. Coba nanti tak pikir-pikir dulu ya, kamu pergi dulu. Sebentar lagi mau kemana? Ke Bani Sulaim. Ya ke Bani Sulaim dulu. Nanti balik lagi. Kalau saya berupa pikiran tak kasih. Lah ndak yo apa jare engko wis. Datang ke Bani Sulaim. Subhanallah, datang membawa perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, orang-orang yang ada di Bani Sulaim menerima dengan baik, memberikan onta yang paling mahal. Memberikan onta yang paling bagus, yang paling besar, diberikan untuk zakat, untuk sedekah. Diterima. Balik lagi ke Sa'labah. Sa'labah ini barusan kelompok Bani Sulaim memberikan onta yang terbagus, terhebat. Sekarang kamu gimana? Aduh, gimana ya? Mahadhi lil jizyah, hadi ukhtul jizyah. Ini model-model jizyah ini. Gimana ini? Saya yang setiap hari ngarit kok. Capek diminta-minta. Lah gimana? Apa jawaban Sa'labah? Intaliqa hatta ararai. Ana belum nemu pikiran saya. Kamu pergi dulu. Nanti kalau saya berubah pikiran, tak panggil nanti kamu. Jangan khawatir wis, tak panggil. Ini dari Nabi loh ya. Iya wis. Nanti tak pikir lagi. Bayangkan, Pak. Wis pulang. Orang ini ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu melihat utusannya sudah ngomong, ya waiha Sa'labah. Yakin celoko Sa'labah ini. Kata utusannya, iya Nabi, betul Nabi. Ternyata yang memberikan sedekah tadi Bani Sulaim, tapi Sa'labah tidak mengeluarkan sama sekali. Ya waiha Sa'labah. Subhanallah, gara-gara kelakuan Sa'labah turun ayat kedua kalinya. Allah mengatakan wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Pada global artinya ketika belum mendapatkan sesuatu seakan-akan menjadi orang yang paling soleh. Niatnya seperti sedekah, durung duwe. Tapi ternyata sudah dikasih oleh Allah, mereka mendustakan apa yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya si Sa'labah ini mempunyai kerabat-kerabat saat itu. Mendengar bagaimana keadaan Sa'labah, ternyata modelnya seperti ini. Bahasa sekarang medit, bakhil, tidak mengeluarkan meskipun zakat. Akhirnya ngomong kepada Sa'labah, la ummalaka ya Sa'labah. Kamu jangan ngomong kalau punya ibu kamu Sa'labah. Malu ibumu. Jangan ngomong kamu kalau punya saudara. Malu saudaramu. Jangan ngomong kamu punya kakak. Malu kakakmu. Sudah banyak sudah. Bingung Sa'labah. Waduh, ini biasanya orang kalau sudah sadar gitu kan ini. Ya kan ya? Baru sadar gitu. Malu ibumu, malu saudara kamu. Kok bisa model seperti ini katanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai datang ayat 2 kali gara-gara kamu. Bingung Sa'labah, ya Allah. Kepikiran keluar si Sa'labah. Sampai hatta atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang menghampiri Nabi. Fasa'alahu ayyaqbala minhu sadaqatahu. Tanya sama Nabi, ini sedekah saya, ini zakat saya. Sudah dicerca, sudah datangkan 2 ayat sampai datang. Waduh. Ini Nabi datang. Apa jawaban Nabi? Innallaha mana'ani an aqbala minka shadaqatak. Ketahuilah Allah sekarang mencegah aku untuk menerima sedekahmu. Enggak. Faja'ala yahtut turab ala ra'sihi. Sehingga saking bingungnya ini Sa'labah, orang Arab itu lah sudah bingung, tanah itu diginikan. Aduh,
Oh, susah, bingung gimana ini, gimana? Tidak diterima saya, tidak diterima sama Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad, hada amaluka, amartuka falam tudi'ni. Ini amal kamu ini. Ini modelnya perbuatan kamu seperti ini. Ketika aku perintahkan kepada kamu, kamu tidak nurut. Kan sudah jelas tadi. Falamma aba ayyakbala minhu syai'a raja ila manzil. Ketika sudah tidak mau diterima sama Nabi Muhammad SAW, pulang ke rumahnya. Sampai setelah Nabi Muhammad SAW wafat beliau, bikin Sa'labah, kalau Nabi tidak menerima, saya kasihkan khalifahnya Nabi Muhammad. Siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bingung Sa'labah, ini bayangkan, Nabi nolak. Sudah tahu ada perintah, kok tidak mau. Datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, ngomong, fa'aba yakbalaha minhu. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya sepuro nih, minta maaf. Kalau Nabi nolak, saya juga nolak. Bingung lagi. Sampai datang ke Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu wa ardha, fa aba yakbalaha minhu. Tanya, Nabi waktu itu gimana? Nolak. Sayyidina Abu Bakar nolak, saya nolak. Bingung sudah. Wa halaka Tha'labatu ba'du fi khilafati Utsman bin Affan. Akhirnya Tha'labah ketika ada di khilafah Sayyidina Utsman ibnu Affan, beliau meninggal dan di situ mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Ini bagaimana ada perintah Allah untuk sholat, jangan sampai Anda patuh sama Allah kalau sudah ada ancaman. Melarat loh kon, baru sholat. Susah loh kon, baru taat. Ini yang susah. Nah ini bahaya nih. Jangan, hati-hati ya. Hati-hati ketika ada perintah dari Allah, lakukan semampunya. Jangan seperti Sa'labah. Semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti seterusnya separuh kita bahas di pertemuan yang akan datang.